Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kiranya ada sukacita di antara kita pada saat ini. Apapun situasi kita tidak mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan melihat video klip pelayanan Gereja Reformasi bersama dengan mitranya Pama dan Mika sebelum memulai ibadah ini. Bapak Ibu jemaat kalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus. Pada saat ini kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Pujilah Tuhan hai segala bangsa.
Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah, tetapi kedamaian adalah kehadiran Allah di setiap waktu hidup kita. Tanpa Tuhan, kehidupan kita tidak akan ada tujuannya. Tanpa tujuan, hidup kita tidak akan memiliki makna. Dan tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Biarlah hari-hari kita, waktu kita, khususnya saat ini, kita boleh mencari wajah-Nya, menemukan kedamaian yang kekal itu di dalam hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku dengar jawab-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelindung. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan dengan penuh kesungguhan hati kita, kerinduan kita mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Ku temukan kasih-Mu Tuhan. bukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Dialah tempat penghiburan kita. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah. Katakan dengan penuh kesungguhan hati kita, betapa indah Tuhan kita di dalam hidup. Dialah menara perlindungan kita, sumber kekuatan kita. Bagi semua orang yang berhubungan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah. Dalam menara perlindungan kami Tuhan. Terima kasih. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, betapa indah ketika kami dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah sumber pengharapan bagi kami, sumber kedamaian bagi jiwa kami. Sekalipun di dalam berbagai pergumulan kehidupan kami yang ada. Namun kami boleh menikmati kekuatan, pertolongan yang datang daripada Allah. Sehingga jikalau kami boleh ada sampai detik ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di Minggu Kudus hari ini, kami datang bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, begitu mengasihi kami. Secara khusus ya Tuhan, jikalau Engkau boleh memanggil kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh menghadap hadirat-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tahirkan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak datang memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, boleh kembali memberikan kekuatan, pengharapan kepada kami semua. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, sungguh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan akan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah pada hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Tidak ada musuh yang lebih hebat dari pertumbuhan iman kita, kecuali kesombongan kita. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan iman kita, kecuali kerendahan hati kita untuk terus dibentuk Tuhan. Sucikan hatiku Tuhan, kiranya pujian ini terus boleh mengingatkan kita, agar hidup kita, hati kita terus memuliakan Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Katakan, sucikan hatiku. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidup
kuasa dan kasih setia Tuhan begitu sempurna ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh katakan oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan indahnya, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan indahnya Yesus, oh Yesus Tuhanku. Betapa indah Tuhan Yesus kita, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun di dalam tawa, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menemani kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita boleh menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur, karena kita memiliki Bapa yang begitu baik. Biarlah kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sastra Sembiring, terus mengingatkan kita, menguatkan iman kita, menjalani hari-hari yang tidak mudah ini, dan selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Bersyukur selalu di dalam hidup kita, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu.
Bersyukur selalu bagi kasih Tuhan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu Tuhan atas rencana. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kita menyematkan bangkit berdiri. Ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita satu dalam doa. Kami bangga dan bersyukur ya Tuhan. Memiliki Allah yang seperti Engkau, itulah Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus. Allah yang hadir dalam hidup kami. Allah yang senantiasa mendampingi, menolong dan memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Melewati tantangan, pergumulan, persoalan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan hadir yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kau karuniakan lagi bagi kami kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Makasih untuk pujian yang menyegarkan kami. Dan saatnya ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Memahami isi hati Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyatakannya bagi kami. Biarlah roh Tuhan yang mengurapi masing-masing kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Baik yang ada di tempat ini dan semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang bersama-sama kami beribadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Bersyukur selalu. Saya pikir bahwa inilah hidup yang paling indah. Hidup yang paling menyenangkan. Hidup yang paling membahagiakan. Selama hati kita bisa bersyukur. Karena saya terlalu percaya bahwa selama ada ucapan syukur, pintu berkat Tuhan bukakan. Amin. Selama hati kita bersyukur, pintu mujizat itu Tuhan lakukan. Maka pagi hari ini kita sungguh bersyukur sebagaimana pujian ini. Bersyukur selalu. Dan saya percaya itu satu anugerah Tuhan, itu satu karunia Tuhan. Selalu berarti tidak bergantung kepada situasi. Selalu berarti tidak bergantung kepada keadaan. Bapak Ibu, puji Tuhan.
Itu bukan kekuatan kita. Itu anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, peran Tuhan dan tanggung jawab manusia dalam dunia yang berdosa. Saya hanya baca satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, tema kita mengingatkan kita yang saya ingin sampaikan pagi ini menyangkut 3 hal. Yang pertama berbicara tentang dunia. Yang kedua berbicara tentang peranan Allah. Dan yang ketiga berbicara tentang tanggung jawab manusia. Kalau kita berbicara tentang dunia, Alkitab kita mengingatkan. Yang pertama adalah bumi di mana kita berada. Jadi di mana kita sekarang berada ini adalah dunia. Berdasarkan Kisah Rasul pasal 17-24. Bahwa dunia yang dimaksudkan adalah di mana kita sekarang ini hidup. Di mana kita sekarang ini berada. Itulah dunia. Lalu yang kedua, berdasarkan Mazmur 24 ayat 1, dunia itu berarti apa? Penghuninya, yang menempatinya. Termasuk untuk kita semua. Yang merupakan bahagian daripada yang menghuni dunia ini. Yang ketiga, dunia juga dimaksudkan berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 15, adalah dengan segala kegiatan dan aktivitasnya. Itulah yang disebut dunia. Jadi dunia itu berarti apa? Di mana kita hidup sekarang ini, inilah dunia. Yang dikatakan apa? Telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi dunia di mana kita hidup sekarang ini adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka itu Rasul Paulus berkata, bagaimana dunia itu telah dikuasai oleh dosa. Dunia itu menjadi sumber penyesatan, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dunia itu disamakan dengan apa? Keinginan daging. Itulah gambaran dunia di mana kita sedang berada. Yang dikatakan apa? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, dikuasai oleh iblis, dikuasai si jahat. 1 Yohanes 4 ayat 1, sumber penyesatan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan apa? Dunia disamakan keinginan daging. Dan kita berada dalam dunia seperti ini. Kita berada dalam kondisi seperti ini. Yang dikuasai oleh roh-roh penyesat, iblis. Yang dikuasai oleh keinginan daging. Sehingga Rasul Paulus mengatakan apa? Kita tahu apa yang baik. Kita rindu melakukan apa yang baik. Kita tahu apa yang baik. Kita ingin melakukan yang baik, tapi justru yang tidak kita kehendaki yang itu jahat. Itu yang sering kita perbuat. Dan itulah kenyataan dunia. Ya. Saya rasa tidak ada orang yang mau sombong. Tapi nyatanya banyak orang sombong. Tidak ada orang yang suka dendam. Tapi nyatanya banyak orang suka dendam. Tidak ada orang suka membuat kejahatan. Tapi nyatanya banyak orang melakukan kejahatan. Maka Roma pasal 7 mengatakan, Paulus katakan apa? Aku manusia celaka.
Jadi Paulus katakan apa? Bukan lagi aku yang membuatnya. Tapi dosa yang hidup di dalam aku. Itulah dunia Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya percaya semua kita merindukan melakukan yang baik. Kita merindukan hidup kita menyenangkan hati orang. Kita rindu hidup kita menjadi berkat. Tapi kalau kita jujur, betapa seringkali hidup kita melukai hati orang, mengecewakan orang, menyakiti hati orang, menyusahkan orang. Bahkan yang apa? Hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Allah, itulah dunia. Di mana kita hidup di dalamnya. Maka itu salah satu nasihat Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Waspadalah. Waspadalah terhadap hikmat dunia, terhadap roh dunia yang menyesatkan, yang menjerumuskan, yang menjatuhkan, yang menyesatkan hidup kita. Maka Bapak Ibu, puji-pujian hari ini saya pikir sangat memberkati. Ya. Dan sebentar kita, itulah peranan Tuhan, itu sebentar kita lihat. Ya. Ya. Betapa ngerinya hidup ini tanpa Tuhan. Betapa ngerinya dunia ini tanpa Tuhan. Betapa ngerinya rumah tangga kita tanpa Tuhan. Betapa ngerinya hidup kita tanpa Tuhan. Bapak Ibu, maka kalau kita berbicara tentang peranan Tuhan, peran Allah, ya, di tengah-tengah dunia yang demikian rusak, di tengah-tengah dunia demikian jahat, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, kita bersyukur peran Tuhan yang sungguh luar biasa. Berbicara tentang peran Tuhan, ini mengingatkan kita akan karya Tuhan. Karya Tuhan. Secara khusus, dalam dunia yang berdosa, dalam hidup yang dikuasai oleh dosa. Dan secara khusus pagi ini, saya ingin menyoroti di sini. Karya Allah dalam penyelamatan manusia. Kita tahu karya Allah itu sebagai pencipta. Karya Allah itu sebagai penguasa. Karya Allah itu sebagai pemelihara. Karya Allah itu sebagai hakim dan yang adil. Tapi salah satu karya Tuhan, peran Tuhan pagi hari ini, itulah penyelamatan orang berdosa. Yang kita nikmati, kita alami, kita rasakan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini kita lihat pagi ini tentang kasih Tuhan. Nah saya rasa kasih Tuhan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini berbicara tentang apa? Bagaimana karya Allah itu dalam hal penyelamatan manusia dari dosa. Dan peran ini tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilakukan oleh apapun, oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita mendengar kasih Allah, ini mengingatkan kita tentang hatinya Tuhan. Kerinduannya Tuhan. Jadi tiap kali kita mendengar tentang kasih Tuhan, ini mengingatkan kita bagaimana hatinya Tuhan. Sehingga nanti kita akan bisa mengerti betapa, ya, tadi Ibu Kisah sudah sampaikan itu, awal tadi Mazmur 117, betapa hebatnya kasih Allah. Ya.
Saya tidak tahu sudah perhatikan tadi Mas Budi bacakan tadi dalam awal. Ya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala suku bangsa. Betapa hebatnya kasih Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang peran Tuhan dalam dunia orang berdosa, mengingatkan kita tentang kehebatan, kedahsyatan, keluar biasaan kasih Tuhan. Mengapa dikatakan kasihnya hebat? Bukisnya mengapa dikatakan kasihnya hebat? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, mengapa dikatakan kasihnya hebat? Kasihnya hebat karena apa? Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Itu alasan pertama mengapa dikatakan kasihnya hebat. Saya bacakan bagi kita Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Inilah alasan pertama mengapa dikatakan kasihnya hebat atas kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Ya. Betapa hebatnya kasihnya. Karena apa? Ketika saudara berdosa, ketika saya berdosa, dia mati untuk kita. Jadi mati untuk saya, mati untuk saudara bukan karena kita baik. Bukan karena kita benar. Bukan karena kita berkenan. Tapi justru dalam keadaan berdosa, Yesus mati bagi kita. Ia tersalib bagi kita. Ia mati bagi kita. Tatkala kita berdosa. Itulah sebabnya kasihnya hebat. Alasan kedua. Mengapa dikatakan kasihnya hebat? Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Ini menunjukkan kepada kita Pak, kasih yang tidak memperhitungkan. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Bapak Ibu, saya pernah mengatakan kepada seorang ibu, Ibu stop aja kasih perpuluhan. Karena katakan apa? Pak, saya sudah 3 tahun Pak setia kasih perpuluhan. Kok penghasilan saya hanya begini-begini? Langsung katakan Ibu stop. Jangan lagi kasih perpuluhan. Bapak Ibu, Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saya. Memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Tidak ada sesuatu yang dia tahan untuk dirinya. Tidak ada sesuatu yang dia tahan untuk pribadinya. Itu dikatakan apa? Kasihnya hebat. Kasihnya hebat. Maka lewat firman Tuhan saya secara pribadi. Saya sering kali ingatkan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya terlalu berdosa. Kadang-kadang saya terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu. Alkitab mengatakan apa? Ia rela mati, hanya 1 anaknya. Itu maka dikatakan kasihnya hebat. Yang ketiga, mengapa dikatakan kasihnya hebat? Berdasarkan Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dikatakan kasihnya hebat oleh karena apa? Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak ada ujungnya. Kasih yang tidak ada akhirnya. Yang dikatakan apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan peran ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana kita ditebus oleh Tuhan? Dengan darahnya yang mahal. Dengan pengorbanan Yesus kayu salib. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan? Itulah kasih yang hebat. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Satu hal yang saya ingin sampaikan di sini. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Kasihnya hebat. Ya. Puji Tuhan, pujian kita tak pernah kuragukan.
Itu sesuatu ungkapan yang luar biasa. Tak pernah kuragukan. Jujur pagi ini, pernahkah kita meragukan kasih Tuhan? Ya. Saya pernah. Ya. Saya pernah meragukan. Saya ingat itu tahun 76. Tatkala ayah saya dan ibu saya dipanggil oleh Tuhan dalam waktu berdekatan. Ya. Terus terang waktu itu saya mempertanyakan, Tuhan, benarkah Engkau hidup? Ya. Ya. Waktu ayah saya dipanggil oleh Tuhan, saya sedang ujian terakhir di Batu. Saya sudah merelakan. Ya. Tapi tatkala ibu saya dipanggil oleh Tuhan, dikuburkan setengah jam sebelum saya tiba di rumah, itu satu membuat saya goncang. Ya. Ya. Karena dua-dua orang tua saya panggil Tuhan, hanya jarak 5 minggu. Dan dua-duanya tidak sakit. Ya. Ayah saya meninggal, pagi-pagi dibanguni, tidak ada lagi. Ya. Ya. Ibu saya sore-sore pulang dari ladang, hanya merasa demam, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Dan apalagi waktu ibu saya. Ya. Toh saya berangkat ke Medan waktu itu, karena apa? Ibu saya suruh saya pulang. Ya. Ternyata apa? Saya singgah 2 hari di Jakarta. Waktu 2 hari saya di Jakarta itu, disitulah ibu saya dipanggil oleh Tuhan. Tanpa saya tahu. Ya. Saya sampai di rumah, saya pikir masih banyak orang, masih ramai orang. Mungkin karena papa baru meninggal. Ternyata apa? Ibu saya baru dikuburkan. Jadi waktu itu terus terang saya ada keraguan. Tuhan kok seperti ini? Tapi satu yang saya bersyukur, Alkitab mengatakan tadi bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya. Bapak Ibu, saudara boleh gagal, saya boleh gagal. Tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Saya boleh gagal, saudara boleh gagal. Ya. Jadi kita menyangka tak pernah kuragukan. Puji Tuhan. Ya. Kasihnya hebat atas kita. Maka sekali lagi saya katakan untuk kita semua pagi ini. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, bersyukur selalu karena apa? Kasihnya hebat. Tatkala kita jatuh, tangannya datang mengangkat kita. Tatkala kita dalam keraguan, Tuhan menetapkan hati kita. Tatkala kita kecewa, Ia mengerti isi hati kita. Ya. Itulah peranan Tuhan. Ya. Yang telah dikaruniakan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Ya. Yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita, yang mengangkat kita, yang membangkitkan kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang mendorong kita. Betapa luar biasa. Betapa luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa menjadi tanggung jawab manusia? Dan saya secara khusus tanggung jawab manusia di sini adalah manusia yang telah mengalami kasihnya hebat atas kita. Kita termasuk manusia yang telah mengalami kasihnya hebat atas kita. Maka tanggung jawab itu berbicara kepada orang-orang seperti itu. Orang yang telah mengalami, orang yang telah menikmati, orang yang telah merasakan bagaimana peran Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Ya. Bagaimana Ia mengasihi kita. Bagaimana Ia menebus kita. Bagaimana Dia menyelamatkan kita. Bagaimana Dia mengangkat kita. Bagaimana Dia memberikan kepastian kepada kita. Itu sesuatu peran Tuhan yang luar biasa. Yang tidak akan pernah kita temukan di tempat lain. Dan membuat hidup kita menjadi berarti. Maka Bapak Ibu, beberapa catatan kita di sini tentang tanggung jawab manusia. Yang pertama, menghargai, menghormati apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Menghargai, menghormati apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Ya. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan membuat menjadi sia-sia. Itu mengingatkan kita apa? Hargailah pengorbanan Yesus. Hargailah darah Yesus. Dengan apa?
untuk senantiasa membuat bagian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya pikir ini tanggung jawab orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan itulah salah satu tanda bukti hormat kita kepada Tuhan. Ya. Apa sih bukti orang hormat kepada Tuhan? Ya. Saya sudah pernah menyaksikan tatkala saya dengan salah satu persekutuan, itu WL-nya semangat sekali, begitu semangat sekali. Tiba-tiba waktu katanya kita sampai kepada waktu penyembahan, dia suruh kita semua berlutut. Dia katakan apa? Sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan, saya minta semua turun dari kursi, semua berlutut. Saya sengaja tidak turun, saya tidak berlutut. Mengapa saya tidak berlutut? Bukan tidak boleh. Tapi saya ingin luruskan bahwa tanda hormat kita kepada Tuhan bukan bagaimana bentuk tubuh kita. Bukan bagaimana bentuk doa kita. Tapi bagaimana hati kita yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Bukankah itu hormat kita kepada Tuhan? Ya. Maka bagi saya, tanda hormat kita kepada Tuhan yang sesungguhnya apa? Jaga kekudusan hidup. Amin. Sekalipun kita angkat tangan tinggi-tinggi. Sekalipun mungkin kita mencium tanah. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita najis, hati kita tidak bersih. Tidak akan pernah kita termasuk bilangan orang yang menghormati Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, orang yang menghormati aku kata Tuhan akan kuhormati. Ya. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Orang yang menghormati aku kata Tuhan akan kuhormati. Maliaki pasal 3, 16, 17. Tuhan katakan apa? Orang yang menghormati aku akan kukasihani. Akan kukasihi. Jadi ini tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang yang telah mengalami peran Tuhan. Menyelamatkan kita, menebus kita, mengangkat kita, menjadikan kita menjadi anak Allah. Mari kita jaga kekudusan hidup. Amin. Mari kita pelihara kekudusan hidup. Ya. Karena 1 Petrus pasal 1, 15, 16 katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah yang pertama. Menjadi tanggung jawab kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Bapak Ibu. Ya. Saya ingat waktu saya masih tugas di Manado. Salah seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, khotbah KKR, lalu katakan demikian. Orang yang bermain-main dengan dosa, itu sama artinya orang yang bermain-main dengan darah Yesus. Orang yang tidak menghormati kekudusan, itu sama artinya orang yang tidak menghormati pengorbanan Yesus. Lalu hal yang kedua, sebagai orang yang telah mengalami bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana kita terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Maka itu Paulus berikan satu komitmen yang luar biasa. Kalau kita baca Roma pasal yang kelima, mulai 35 sampai 39, Paulus punya satu komitmen bahwa hubungannya dengan Tuhan itu harga mati. Persekutuannya dengan Tuhan itu harga mati. Hubungannya dengan Tuhan tidak boleh terganggu dan tidak boleh diganggu oleh apapun. Karena apa Bapak Ibu? Hubungan kita dengan Tuhan itu terlalu mahal. Betul? Relasi kita dengan Tuhan itu terlalu mahal. Kalau kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu darah Yesus. Maka itu, mari kita terus pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jaga relasi kita dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, selama kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, apa sih artinya masalah kita? Selama kita membangun relasi kita dengan Tuhan, apa sih artinya persoalan kita? Ya. Pujian yang sering kita nyanyikan dengan Allah, akan kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Amin. Bersama dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi tanggung jawab kita?
kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15. Kristus Yesus telah mati. Supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk diri, tapi hidup bagi Dia. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan berarti kita hidup dalam tujuannya Tuhan. Jadi jelas apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jelas untuk apa kita hidup. Bapak Ibu, saya dengan almarhum Pak Bikman, salah satu kedekatan, salah satu hormat saya kepada almarhum, karena semangatnya untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Beberapa kali kami berbicara berdua, kami bersama-sama berdoa, saya lihat hatinya luar biasa. Bagaimana ia hidup dengan tujuan yang jelas. Bagaimana dia hidup dengan tujuan yang jelas. Bukan lagi untuk diri sendiri. Dia katakan apa? Bang, dia panggil abang saya. Bang, kalau saya hidup untuk diri sendiri, saya tidak perlu pusing-pusing. Tapi saya tahu bagaimana peran Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam hidupku. Inilah membuat dia kata, rasanya tidak mungkin saya diam, tidak mungkin saya diam. Dan itulah juga Paulus. Paulus katakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu keharusan bagiku. Itulah tanggung jawab kita. Maka sebagai orang yang mengakui Yesus mati bagiku, ingat saudara, ingat saya, tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu, tatkala kita sudah sampai kepada tujuan hidup seperti ini, wah, saya ingin sampaikan, hidup ini sangat indah. Sangat indah. Saya pun alami sampai hari ini. Saya diselamatkan oleh Tuhan, saya pernah saksikan di sini. 10 Agustus tahun 72. Desember tahun 72 saya masuk sekolah teologi. Tahun 77 saya selesai sampai hari ini. Memang saya akui, dari segi kekuatan memang menurun. Saya akui. Tapi dari segi kerinduan, dari segi hati saya, rasanya tidak pernah menurun. Tidak pernah menurun. Jadi yang pertama tadi, jaga kekudusan hidup, itu tanggung jawab kita. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan Tuhan, itu tanggung jawab kita. Lalu yang ketiga, pastikan hidup kita berdampak dalam tujuan Tuhan. Pastikan hidup kita berdampak dalam tujuan Tuhan. Itulah apa? Injil diberitakan. Orang berdosa diselamatkan. Bapak Ibu, dan saya ingin sampaikan, tatkala hati seperti itu saudara sudah miliki, percayalah hidupmu bahagia. Hidupmu sejahtera, hidupmu tenang. Maka kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Ingat, dunia di mana kita sedang berada dikuasai oleh iblis yang senantiasa berjuang, berusaha untuk menyesatkan kita, untuk menjatuhkan kita. Yang kedua, di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi, ingat karya Tuhan. Kasih-Nya hebat atas kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan, apapun terjadi. Lalu yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang yang mengaku kasih-Nya hebat atas kita. Sebagai orang yang telah menikmati kasih-Nya luar biasa bagi kita. Yang pertama, mari kita terus hidup menghormati Tuhan. Dengan apa? Menjaga kekudusan. Dan yang kedua, mari kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita hidup tidak bisa lagi hidup tanpa Tuhan. Lalu yang ketiga, mengingatkan kita untuk apa kita hidup. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu berarti hidup dalam tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan hanya satu. Orang berdosa diselamatkan. Maka pastikan hidup kita, pastikan hidup saudara, pastikan hidup saya berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Maka percayalah hidup kita akan bahagia. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita. Untuk terus menjalani hidup. Tidak lagi mengikuti keinginan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 saya tutup di sini.
Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, entah berapa lama pun kita hidup, berapa lama lagi pun kita hidup, pastikan hidup kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup dalam tujuan Tuhan, dan itulah hidup yang berarti. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa dunia ini di mana kami hidup, dunia yang rusak, dunia yang jahat, dunia yang menuju ke kebinasaan, dunia menuju kehancuran. Tapi kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Penguasa, Tuhan Sang Penyelamat. Kami bersyukur kami boleh menikmati karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Makasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pagi ini. Kasih-Nya hebat atas kita. Kami tidak mampu memahami. Kami tidak akan sanggup untuk mengerti betapa dahsyat, betapa luar biasa akan kasih-Mu Tuhan. Maka tolong kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, pergumulan. Tapi tolong kami untuk senantiasa bersyukur. Karena kasih-Nya hebat atas kita. Engkau mengenal setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu persoalan kami. Tolong kami untuk tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu hebat dan luar biasa. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Yang telah kami alami, yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu Tuhan kali ingatkan kami pagi ini Tuhan. Bahwa kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kami hidup bagi Tuhan. Hidup dalam tujuan Tuhan. Tolong kuatkan kami, tolong mampukan kami Tuhan. Supaya kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kehidupan yang berdampak. Untuk orang-orang di sekitar kami mengalami kasih Allah. Untuk bangsa kami boleh mengalami kasih Allah. Untuk dunia ini boleh mengalami kasih Allah. Karena kami tahu Tuhan kasih Allah. Kasih yang diperuntukkan untuk semua orang. Tanpa terkecuali. Maka pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pendiri gereja kami. Yang punya hati Yesus. Yang punya hati yang luar biasa untuk mengasihi dunia ini. Doa kami biarlah keteladanan almarhum Pendeta Bigman Tuhan. Terus memberikan kami semangat. Berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk terus melakukan kehendak Allah. Tidak hitung-hitungan, tidak pertimbangan-pertimbangan Tuhan Yesus. Karena Engkau pun telah melakukannya bagi kami tanpa perhitungan. Segala-galanya telah Engkau serahkan bagi kami. Ya Tuhan Yesus yang baik. Maka doaku Tuhan bagi semua jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun di tempat mereka masing-masing. Dimanapun umat Tuhan berada. Dimanapun jemaat kami berada. Engkau mengenali setiap mereka ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Doaku di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau datang mengunjungi, Engkau datang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang mungkin saat ini sedang dalam tengah-tengah pergumulan Tuhan. Ingatkan mereka bahwa kasih-Mu hebat Tuhan. Bagi mereka yang mungkin di tengah-tengah kebimbangan, ingatkan mereka kasih-Mu hebat ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan angkat, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Khususnya di tengah-tengah masa-masa yang sedang kami hadapi. Begitu banyak saudara kami terpapar COVID-19 Tuhan. Doa kami secara khusus pagi ini. Bagi mereka yang sedang terpapar. Baik mereka mungkin di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri Tuhan. Hadirlah Engkau memberikan mereka sukacita, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan pemulihan Tuhan. Bagi jemaat kami yang mungkin bergumul untuk masalah ekonomi, mereka yang kehilangan pekerjaan,
Kiranya Engkau bukakan pintu berkat-Mu Tuhan. Sehingga jemaat kami semua berkecukupan Tuhan Yesus. Berkatilah semua jemaat kami di tengah-tengah semua usaha, pencaharian, pekerjaan. Buat mereka semua berhasil Tuhan. Dan tolong jemaat kami terus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa kalau Tuhan yang membuka tidak ada yang bisa menutup. Maka biarkanlah kami terus membiarkan Tuhan berjuang bagi kami, melakukannya bagi kami Tuhan. Berkati tiap rumah tangga, berkati tiap keluarga, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan. Dan karuniakan jemaat kami semua berkecukupan Tuhan. Baik yang ada di tengah-tengah kami maupun di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Biarlah kehadiran jemaat kami juga berdampak. Khususnya di tengah-tengah masa COVID ini Tuhan. Banyak orang gelisah, banyak orang cemas, banyak orang tertekan, banyak orang stres, banyak orang frustrasi Tuhan. Biarlah kehadiran kami berdampak untuk mereka. Memberikan semangat, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan. Dan tolong kami Tuhan untuk senantiasa boleh mengulurkan tangan kami bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, bahkan secara jemaat kami Tuhan. Doa kami Tuhan, biarlah lewat uluran tangan kami banyak orang yang tertolong, banyak orang yang diringankan bebannya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk semua hamba-hamba di tengah-tengah pelayanan. Khususnya kami doakan untuk hamba-Mu, pada tahun ini Tuhan Kau berikan hamba-Mu terus kekuatan, berikan dia hikmat. Karuniakan dia terus kekuatan Tuhan, karuniakan dia terus kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang berat. Untuk memimpin, untuk mengembalakan, untuk melayani Tuhan. Bersama-sama dengan semua pengurus, bersama-sama semua para majelis kami Tuhan. Tolong kami terus bergandengan tangan. Untuk saling memperlengkapi, untuk saling mendorong. Untuk saling menguatkan Tuhan. Dalam menjalankan tugas yang berat. Khususnya di tengah-tengah masa COVID ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga terus doakan untuk hamba-Mu Ibu Greta Tuhan. Kau terus berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan dia terus semangat, berikan dia terus sukacita Tuhan. Anak cucunya semua diberkati oleh Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik. Kami pun berdoa ya Tuhan. Bagi semua program pelayanan kami Tuhan. Baik untuk jemaat kami Tuhan. Juga untuk mitra kerja kami Tuhan. Baik untuk PAMA juga untuk Mika Tuhan. Berkatilah semua kegiatan pelayanan programnya Tuhan. Kami juga doakan untuk STT Makedonia. Yang ada di Ngabang Kau juga berkati Tuhan. Baik para dosen, staf, semua para mahasiswa. Biarlah lewat sekolah teologi kami Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan dibentuk, dipersiapkan. Untuk kelak Tuhan boleh pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Segala kebutuhannya pun Tuhan mencukupkan. Ya Tuhan, kami juga doakan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sudah 1,5 tahun lebih Tuhan kami melewati masa yang begitu sulit. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berkati pemulihan ekonomi kami Tuhan, keamanan Tuhan. Juga masalah pendidikan tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Yang sampai hari ini harus melewati studi. Menjalankan studi mereka Tuhan lewat online Tuhan. Berikan semangat, berikan konsentrasi Tuhan. Berkatilah juga para guru yang mengajar, para dosen Tuhan. Berikan terus semangat, berikan hikmat. Lalu doa kami Tuhan untuk penanganan COVID ini Tuhan. Berkatilah rumah sakit. Berkatilah tenaga medis. Berkati para dokter, perawat. Tenaga-tenaga di laboratorium Tuhan. Tenaga-tenaga di sekretariat Tuhan. Tenaga-tenaga semua yang berhubungan dalam penanganan COVID Tuhan. Berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Makasih Bapa Surga. Nah saat ini kami juga bersama-sama doakan Tuhan untuk situasi Afghanistan Tuhan. Engkau tahu situasi yang begitu mencekam, situasi yang begitu rumit sekarang Tuhan. Kami Tuhan kami tahu Engkau Allah kami yang hidup. Kiranya Tuhan melakukan mujizat, menyatakan kuasa-Mu untuk saudara kami. Khususnya orang-orang percaya di Afghanistan Tuhan. Jaga lindungi mereka Tuhan, mereka tetap teguh dalam iman. Terpujilah Engkau Bapa, sekali lagi doaku Tuhan. Berkatilah semua kami yang hadir pagi ini.
baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan hidup dan menghidupi akan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bagimulah segala pujian hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersyukur atas kebenaran firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Kiranya terus boleh mengingatkan kita, terus boleh menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita di depan. Dan sebentar kita akan menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dan ayat pengantar persembahan terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Persembahan akan diadakan di dalam 2 kantong, kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia dan kantong merah untuk misi GPPB. Untuk jemaat yang ada di rumah dapat melihat di layar. Mari kita naikkan syukur kita karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman pula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kuasa. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Saya dimaskan bangkit berdiri. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, atas perlindungan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Meresponi itu kami diberi kesempatan
boleh mengembalikan berkat-Mu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kiranya mau terima dan memberkati persembahan kami. Karena semua yang kami miliki adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Semuanya bersumber daripada-Mu. Dan itu hanyalah bersifat sementara. Karena itu biarlah Tuhan memampukan kami agar supaya kami tidak terikat kepada hal yang sementara, tapi kami terikat kepada Engkau yang adalah sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati gereja kami, berkati pengurus yang mengelola persembahan ini. Berikan rasa takut akan Engkau, sehingga semua yang digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami angkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Jangan pernah terikat dengan dunia ini, karena apa yang ada sekarang semua hanya bersifat sementara. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Maka itu, bila kita terus menghitung hari-hari kita, apa yang ada sekarang, apa yang ada hari ini, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami semakin bijaksana dan selalu setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari kami, sehingga apa yang ada pada kami jalani dengan bijaksana.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Menyadar, ingatkan kita untuk terus hidup bergantung pada Allah, bersandar pada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Jangan takut untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini, karena engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Kini angkat hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus, terus menyertai saudara, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Amin. Silahkan duduk bersatu duduk pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang masih mengikuti ibadah secara live streaming. Kita bersyukur pada Tuhan memimpin kita dalam ibadah Minggu Kudus hari ini. Atas nama Gereja Reformasi Indonesia, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sastra Sembiring yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada Minggu Kudus hari ini. Doa kita bersama, Tuhan terus memberkati beliau dalam pelayanan, keluarga, dan juga kesehatan. Bersama beliau juga ada Ibu, istri terkasih dari Pak Pendeta Sastra Sembiring bersama dengan kita. Berikut kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu bersama saya Messi Maria, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Hidup Saling Membangun dan Menguatkan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsan. Antioquia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Bertumbuh dalam Keluarga yang Saling Melayani yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Watimena. Bina Dewasa Muda dan Pasutri hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Merdeka untuk Menjadi Budak yang akan disampaikan oleh Penatua Sugiono Subeno. Persekutuan Doa Pagi hari Sabtu pukul 5.30 pagi akan dilaksanakan secara online via Zoom yang akan dipimpin oleh Bapak Fendri Sinurat. Antioquia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Anak Muda Bisa Berinvestasi yang akan disampaikan oleh Penatua Efraim Surbakti MT Manta.
Sekolah minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan seminar tengah tahun yang akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Pujian dalam Ibadah yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsan. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu Anda ketahui, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, salam sejahtera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Dan kita terus berdoa untuk kondisi bangsa. Ya, ikuti doa pagi Gereja Reformasi Indonesia setiap hari Sabtu. Ya, dan ini tantangan barangkali saudara yang capek bekerja, malas, waduh Pak, kesempatan itu bangunnya terlambat. Kami mendorong kita, mari bersama-sama bergumul di dalam doa pagi kita. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan tengah minggu yang dilakukan secara online via Zoom. Mari kita bersama-sama untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Ada kelompok kecil yang akan dilakukan Gereja Reformasi Indonesia. Karena itu saudara bisa mendaftarkan diri melalui Departemen Pembinaan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Dan untuk ibadah minggu depan, saudara bisa mendaftarkan diri karena tempat masih terbatas. Ya, mengikuti protokol kesehatan dan Tuhan kiranya menolong setiap kita. Ibadah kita hari ini selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan seluruh penata layan, seluruh jemaat Tuhan yang onsite hari ini dan jemaat Tuhan yang online juga Pak Pendeta Sastra. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.